Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maisyaro dari Prodi PKMI A semester 2 STEK Al-Azhar Melati. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang diambil dari kitab Bulughul Maram, hadis 1466 yang berbunyi wa an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhum anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ridwallahi fi ridha walidain wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Akhrajahu At-Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhonya Allah itu fi ridho walidain, tergantung pada ridho kedua orang tua. Wa sakhatullahi, dan murkanya Allah itu fi sakhati walidain, itu tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Akhrajahu At-Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana seorang anak bisa mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Karena dengan ridho kedua orang tua bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah menjadikan patokan bahwasanya keridhaan Allah dan kecintaan Allah terhadap hambanya itu tergantung pada keridhaan orang tua terhadap anaknya dan bagaimana orang tua menyayangi anaknya. Dan juga kemurkaan Allah itu juga tergantung pada kemurkaan orang tua. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua dan bisa membahagiakan kedua orang tua? Nah, di sini ada 4 cara. Yang pertama adalah mentaati perintahnya. Dikisahkan ada seorang sahabat bernama Usama bin Zaid yang memiliki kebun kurma, 1000 kebun kurma, dan memang sengaja untuk mempercantik kebun kurma itu, merapikan kebun kurma itu. Lalu kemudian datanglah seseorang menanyakan kenapa dia melakukan hal semacam itu. Lalu Usama pun menjawab, karena ibunya suka melihat kebun kurma yang rapi seperti itu, yang indah seperti itu. Bahkan dia melakukan apa saja yang diinginkan oleh ibunya. Dengan sikap Usama yang seperti inilah yang menjadikan Usama dan ibunya dicintai oleh Rasulullah. Dalam konteks harta sekalipun, misalnya orang tua menginginkan harta sang anak, maka wajib bagi anak untuk mengeluarkannya. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa engkau dan hartamu adalah milik kedua orang tuamu. Contoh lain misalnya masalah pendidikan anak. Ketika seorang anak menginginkan pendidikan yang lain, misalnya berpendidikan ke luar negeri atau mungkin ke lembaga pendidikan yang ia inginkan, tetapi berbeda dengan orang tua tidak mengizinkannya, maka solusinya adalah diskusikanlah dengan orang tua, carilah pertimbangan-pertimbangan, dan jika memang orang tua masih tidak mengizinkannya, maka turuti orang tuamu. Bahkan para ulama juga sepakat bahwasanya mengatakan seperti ini, turuti ibumu, turuti orang tuamu, maka insya Allah ilmumu akan menjadi berkah. Tetapi jika seorang anak itu dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk ke dalam lembaga pendidikan yang dimana lembaga itu tidak mempelajari adab-adab seorang muslim dan juga pergaulannya yang tidak baik, atau bahkan disuruh untuk membuka aurat, maka wajib bagi anak untuk menolaknya, tentunya dengan cara halus. Dan hal itu bukanlah bentuk dari kedurhakaan seorang anak, karena tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam konteks kemaksiatan atau hal-hal buruk. Kemudian dalam masalah perjodohan, dalam masalah memilih pasangan, misalnya orang tua telah menyediakan jodoh untuk anaknya, tetapi anaknya tidak menginginkannya. Boleh jadi apa yang menjadi pilihan orang tua memang terbaik untuk anaknya, tetapi anaknya tidak mengetahuinya. Oleh karena itu baiknya didiskusikan. Bicara soal perjodohan, hampir semua ulama tidak suka dengan orang tua yang memaksakan anaknya untuk menikah dengan pilihannya, untuk menikah dengan orang yang tidak ia senangi. Oleh karena itu wajib bagi orang tua untuk menanyakannya, mencari pertimbangannya, karena menikah itu untuk seumur hidup. Itu tadi adalah contoh-contoh mentaati perintah orang tua. Selama permintaan orang
ihsan dan tidak mengandung unsur-unsur kemaksiatan, maka orang tua itu nomor satu. Kemudian yang kedua adalah tidak menyakiti hati kedua orang tua. Dikisahkan Rasulullah pada suatu hari Rasulullah naik mimbar dan berdoa hingga mengucap amin 3 kali. Kemudian para sahabat pun bertanya, "Wahai Nabi, kenapa engkau mengucap amin sampai 3 kali?" Akhirnya Nabi pun menjawab, karena di antara doa-doanya Nabi tadi ada doa malaikat Jibril yang mengatakan bahwa celakalah bagi seseorang yang selama orang tuanya masih hidup tetapi dia masuk neraka. Hal ini menjelaskan bahwa seorang anak yang tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua, tidak bisa berbuat baik kepada orang tua sehingga menghalangkan anak untuk masuk surga. Yang ketiga adalah berakhlak mulia terhadap keduanya. Dikisahkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ada seorang yang ingin ikut berjihad dengan Nabi. Kemudian Nabi pun bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Akhirnya dia menjawab, "Iya, masih." Nabi pun menyuruhnya untuk kembali pulang. Kembalilah kepada orang tuamu dan berbaktilah kepadanya. Yang keempat adalah mendahulukan perintah orang tua daripada perkara sunnah. Seperti yang bisa kita pelajari dari kisah Juraij. Dia didoakan jelek oleh ibunya karena mendahulukan sholat sunnahnya daripada panggilan orang tuanya. Itu tadi adalah contoh dan upaya-upaya untuk berbuat baik kepada orang tua, upaya-upaya untuk bisa membahagiakan dan berbakti kepada kedua orang tua. Lalu bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal? Dikisahkan ada seorang sahabat yang bertanya, "Lalu bagaimana bisa aku berbakti kepada orang tuaku yang sudah meninggal?" Tentu saja bisa. Caranya adalah yang pertama dengan mendoakannya. Doa itu sangat penting karena dikisahkan dalam sebuah hadis ada seorang orang tua yang tadinya masuk ke dalam neraka, kemudian diangkat oleh Allah masuk ke dalam surga. Kemudian orang tua itu bertanya, "Kenapa bisa saya yang tadinya ada di neraka menjadi masuk surga?" Akhirnya Allah pun menjawab, itu semua adalah berkat istighfar atau ampunan dari anaknya. Doa yang seharusnya biasa kita baca yaitu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka dulu menyayangiku waktu kecil. Kemudian yang kedua adalah menyambung silaturahimnya, menyambung pertemanannya, berbuat baik kepada orang-orang yang dulu pernah berbuat baik kepada orang tua kita. Begitu pentingnya keridhaan orang tua terhadap kita. Oleh karena itu kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua, untuk berbakti kepada orang tua, untuk menyayangi orang tua. Karena dengan keridhaan orang tua dapat memancing keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.